Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Bintang Timur Putra Yuryanto, NIM 22202000039. Saya dari kelas 2A1 Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang teori budaya organisasi. Apa itu teori budaya organisasi? Budaya organisasi, khususnya budaya, tidak hanya berarti adat dan budaya daerah Indonesia, tetapi juga ciri-ciri organisasi. Budaya organisasi dapat dianggap sebagai karakteristik dari suatu organisasi. Budaya sendiri adalah seperangkat keyakinan penting yang dikembangkan, diyakini, dan dipraktikkan oleh suatu kelompok. Organisasi adalah sekelompok orang dari berbagai latar belakang yang berkumpul dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap umum yang dikembangkan dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaannya dan sikap bersama organisasi membedakannya dari kelompok atau organisasi lain. Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai, asumsi, keyakinan, keinginan, sikap, dan norma yang mendefinisikan organisasi dan beradaptasi dengan keragaman atau pluralisme. Menurut para ahli, budaya organisasi, yaitu Sarpin 195, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Menurut ahli Kreitner dan Kitnicki 2005, menyatakan budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu, berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Menurut Latnas 1998, Latnas berpendapat budaya organisasi adalah norma-norma yang nilai-nilai yang mengarah pada perilaku anggota organisasi. Semua anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Sein 1992, budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok. Tujuannya untuk bisa belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan baik. Jadi, teori budaya organisasi adalah sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Sejarah teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi berasal dari beberapa disiplin ilmu seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial, serta studi organisasi dan manajemen. Teori budaya organisasi awalnya muncul sebagai sebuah konsep dari antropologi, di mana para antropolog mempelajari budaya organisasi sebagai sistem simbolik yang terdiri dari nilai, norma, dan preskripsi perilaku masyarakat. Edgar Schein membawa konsep itu ke manajemen pada tahun 1980-an. Edgar Schein adalah pakar psikologi sosial dan manajemen organisasi. Ia memperkenalkan konsep budaya organisasi pertama kali dalam bukunya, yaitu Organizational Culture and Management pada tahun 1985. Dalam bukunya, ia menjelaskan budaya organisasi sebagai cara berpikir dan bertindak suatu organisasi dan menekankan bahwa budaya organisasi memiliki arti penting, dampak, tentang kinerja organisasi, perilaku, dan kinerja. Teori budaya ini berkembang sejak Edgar Schein muncul pada tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an, sarjana manajemen seperti Dale dan Kennedy, Cameron dan Quinn, dan Hofstede terus mengembangkan konsep budaya organisasi dan melakukan lebih banyak penelitian tentang bagaimana mengukur, memahami, dan mengelola
budaya organisasi. Teori budaya organisasi telah menjadi topik penting dalam manajemen organisasi hingga saat ini, dan banyak organisasi berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi yang positif dan produktif. Tema dan asumsi teori budaya organisasi. Tema utama dalam teori budaya organisasi ini meliputi satu, nilai dan norma. Budaya organisasi terdiri dari nilai dan norma yang diterima oleh anggota organisasi. Nilai mengacu pada keyakinan dan prinsip yang dianggap penting oleh organisasi. Sedangkan norma mengacu pada aturan dan perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. 2. Konsistensi dan integrasi. Budaya harus konsisten dan terintegrasi di seluruh organisasinya. Artinya, nilai dan standar harus secara konsisten diikuti oleh seluruh anggota organisasi dan diintegrasikan ke dalam tujuan dan strategi organisasi. 3. Kesinambungan. Budaya harus dipelihara dan diperbarui secara teratur. Organisasi harus mengembangkan budaya yang sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. 4. Identitas dan loyalitas. Budaya organisasi dapat membentuk identitas dan loyalitas anggota organisasi terhadap organisasi. Budaya organisasi yang positif dan kuat dapat membantu memperkuat identitas dan loyalitas anggota organisasinya. Kepemimpinan dan pengaruh. Kepemimpinan organisasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi dan membentuk budaya organisasi. Kepemimpinan yang efektif harus mampu memahami dan mengedepankan nilai dan norma organisasi. Inovasi dan kreatif. Budaya ini dapat mempengaruhi inovasi dan kreativitas organisasi. Budaya organisasi yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat membantu organisasi tetap kompetitif dan relevan. Komunikasi dan kolaborasi. Budaya organisasi dapat mengaruhi cara anggota organisasi berkomunikasi dan berkolaborasi. Budaya organisasi yang mendorong komunikasi dan kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Perubahan dan adaptasi. Budaya organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Organisasi harus mampu mengubah budaya mereka untuk menghadapi tantangan dan peluang baru. Asumsi teori budaya organisasi. Di sini ada beberapa asumsi dari teori budaya organisasi, yaitu budaya organisasi adalah konstruksi sosial. Budaya organisasi bukanlah entitas yang ada secara internal atau objektif, tetapi konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan pengalaman anggota organisasinya. 2. Budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Nilai dan norma budaya ini dapat membentuk sikap dan tindakan anggota organisasi serta mempengaruhi keputusan dan strategi organisasi. Budaya organisasi dapat diukur, dan budaya ini organisasi dapat diukur dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai. Misalnya, menggunakan survei atau wawancara untuk mengidentifikasi nilai dan norma budaya suatu organisasi. Budaya organisasi dapat dikembangkan dan diubah, yaitu bukanlah suatu yang tetap dan tidak berubah. Organisasi dapat mengembangkan dan mengubah budaya organisasinya dengan memperkenalkan nilai dan norma baru serta dengan memperbarui dan mengubah praktik organisasi. Budaya organisasi membutuhkan manajemen yang efektif. Manajemen organisasi memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Manajemen yang efektif harus mampu memahami dan mempromosikan nilai dan norma dalam organisasi serta memotivasi anggota organisasi untuk mengadopsi budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi mempengaruhi identitas dan loyalitas anggota. Budaya organisasi dapat membentuk identitas, yaitu untuk budaya organisasi yang positif dan kuat dapat membantu memperkuat identitas dan loyalitas anggotanya.
Budaya organisasi dapat mempengaruhi inovasi dan kreativitas, yaitu budaya yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat membantu organisasi tetap kompetitif dan relevan. Pokok pikiran yang ada di teori budaya organisasi dan contoh fenomena komunikasi dalam masyarakat Indonesia. Pokok pikiran teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada konstruksi sosial budaya dalam suatu organisasi. Pokok pikiran dari teori ini adalah bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai norma, keyakinan, dan praktik yang telah terbentuk melalui interaksi dan pengalaman anggota organisasinya. Contoh fenomena dalam masyarakat. Satu, seperti gotong royong dalam budaya Indonesia. Gotong royong adalah ungkapan umum di Indonesia yang menggambarkan kerjasama dan kohesi dalam masyarakat. Konsep tersebut mencakup prinsip gotong royong dan saling menghargai yang mendukung banyak kegiatan masyarakat di Indonesia. Dalam konteks organisasi, konsep gotong royong dapat diterapkan dalam kerja tim dan kerjasama antar anggotanya. 2. Musyawarah dalam budaya Indonesia. Musyawarah adalah istilah dalam budaya Indonesia yang mengacu pada diskusi yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang sesuatu. Ungkapan ini sering digunakan dalam konteks organisasi dan manajemen sebagai metode pengambilan keputusan kolektif. Malam takbiran dalam budaya Indonesia yang ketiga. Malam takbiran adalah acara yang dirayakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri. Acara ini biasanya melibatkan berkumpulnya orang-orang untuk bertakbir bersama dan mempererat hubungan sosial di masyarakat. Acara semacam ini dapat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang mempererat hubungan antar anggota organisasi dan memperkokoh budaya gotong royong. Rapat adat dalam budaya Indonesia. Rapat adat adalah salah satu bentuk pertemuan dalam budaya Indonesia di mana isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat dibahas dan diperdebatkan. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh orang tua atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakatnya. Untuk kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tentang teori budaya organisasi adalah teori ini memfokuskan pada pengaruh budaya dalam organisasi terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai norma, kepercayaan, dan praktik yang dibentuk oleh anggota organisasi dalam interaksi dan pengalaman mereka. Terdapat beberapa tema dalam teori ini, yaitu nilai dan norma, konsistensi dan integrasi, kesinambungan dan identitas, pengaruh kepemimpinan, inovasi, komunikasi, dan adaptasi. Beberapa asumsi yang mendasari teori budaya organisasi antara lain. Organisasi memiliki budaya yang unik. Budaya organisasi mempengaruhi perilaku anggota organisasinya. Dan budaya organisasi dapat diubah melalui tindakan yang terencana. Dalam konteks masyarakat Indonesia terdapat beberapa fenomena komunikasi yang dapat dikaitkan dengan teori budaya organisasi seperti gotong royong, musyawarah, malam takbiran, dan rapat adat. Konsep ini mencerminkan keberadaan budaya kolaborasi, konsultasi, partisipasi, dan identitas dalam masyarakat Indonesia. Dan akhirnya dapat ditarik garis besar, yaitu teori budaya organisasi memberikan pemahaman tentang bagaimana budaya dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi. Di sisi lain, fenomena komunikasi dalam masyarakat Indonesia juga dapat diinterpretasikan sebagai hasil dan interaksi antara budaya dan organisasi. Dalam membangun organisasi yang efektif, penting untuk memahami budaya yang ada dalam organisasi dan lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.